Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadila, NPM 2755162 dari Prodi Akuntansi Perpajakan 5E. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah, yang dimana reformasi akuntansi pemerintahan daerah dimulai dari 2003, yaitu bernama akuntansi tradisional yang berbasis kas dan single entry. Setelah itu 2003 sampai 2004, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pendaharaan Negara. Setelah itu 2005 sampai sekarang, yaitu bernama akuntansi modern berbasis akrual dan double entry, Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010 SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan. Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. SAP itu sendiri adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dalam Perundang-undangan Nomor 71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu: lampiran pertama, tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual. Lampiran kedua, tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dan lampiran ketiga, tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selanjutnya adalah pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dan entitas pemerintahan guna pengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintahan itu sendiri merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengistirahatan, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan daerah. Peran laporan keuangan daerah, yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah selama satu periode pelaporan. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai aktivitas dan efisien pemerintahan daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peran laporan keuangan daerah terdapat 4 jenis, yaitu akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan generasi. Dan adapun tujuan laporan keuangan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Dan yang C, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. D, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintahan daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukup kebutuhan kasnya. Dan yang E, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintahan daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang terakhir adalah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pengguna dan kebutuhan informasi ada 4, yaitu 1, masyarakat, 2, wakil rakyat, lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, 3, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan yang terakhir adalah pemerintahan. Adapun entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Dan entitas pelaporan adalah merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Yang pertama, pemerintahan pusat; 2, pemerintahan daerah; 3, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahan pusat; dan yang keempat adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat
atau daerah atau organisasi lainnya jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Terdapat prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama, basis akuntansi. 2, prinsip nilai historis. 3, prinsip realisasi. 4, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Dan yang kelima, prinsip periodicitas. Dan keenam, prinsip konsistensi. Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Dan yang terakhir adalah prinsip penyajian wajar. Selanjutnya adalah jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3, laporan operasional. 4, laporan perubahan ekuitas. 5, neraca. 6, laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.